Penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam pembelajaran dan transisi ke bahasa Indonesia. Katiku, ning ning ten. Pembelajaran dengan menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah merupakan salah satu pendekatan untuk meningkatkan capaian belajar siswa di sekolah. Banyak siswa yang masuk ke sekolah dasar belum menguasai bahasa Indonesia, sehingga mereka mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran. Bagi kebanyakan siswa, bahasa daerah merupakan bahasa ibu, yaitu bahasa yang paling mereka kuasai. Data BPS tahun 2021 menunjukkan 73% penduduk berusia 5 tahun ke atas masih dominan menggunakan bahasa daerah dalam sehari-hari. Hasil riset di banyak negara, termasuk di Indonesia, juga menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah dapat mendukung capaian belajar siswa serta proses transisi ke dalam bahasa Indonesia. Diagram ini menggambarkan proses transisi dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia di kelas awal. Proporsi penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dapat fleksibel sesuai kemampuan siswa. Semakin tinggi kelas, proporsi penggunaan bahasa daerah semakin berkurang dan semakin banyak penggunaan bahasa Indonesia. Ada 3 tahapan dalam proses transisi dari penggunaan bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Tahap pertama, pengembangan kemampuan bahasa lisan. Di tahap awal, siswa belajar mengembangkan kemampuan lisan menggunakan bahasa daerah. Pembelajaran berfokus pada keterampilan berbicara dan mendengar. Misalnya mengenai diri sendiri, lingkungan, matematika, serta ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Contoh media yang digunakan adalah buku cerita, buku besar, kartu kata, atau benda konkret untuk melatih kemampuan lisan siswa. Setelah siswa mengembangkan kemampuan lisan dalam bahasa daerah, guru dapat mengembangkan kemampuan lisan siswa dalam bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa lisan dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan membangun kepercayaan diri siswa. Tahap kedua, pengembangan baca tulis. Setelah kemampuan lisan siswa berkembang, pembelajaran dilanjutkan dengan pembelajaran baca tulis. Siswa diperkenalkan dengan huruf dan bunyi hurufnya dengan contoh dalam bahasa daerah. Untuk mengenalkan huruf dan bunyi huruf juga bisa dibantu dengan poster huruf dan kosakata yang paling dikenal oleh anak dalam bahasa daerah. Kemudian siswa belajar merangkai bunyi huruf menjadi suku kata dan suku kata menjadi kata. Pada saat yang bersamaan, siswa juga belajar menulis huruf, suku kata, dan kata. Siapa nuanya NM? Selanjutnya, siswa mengembangkan keterampilan membaca kalimat sederhana dengan menggunakan kartu kata, buku ramah cerna, dan buku berjenjang yang terdiri dari kalimat pendek dan sederhana dalam bahasa Indonesia. Saat siswa sudah bisa membaca bahan bacaan sederhana, mereka bisa melanjutkan untuk bahan bacaan yang tingkatannya lebih tinggi. Jangan susu kita harus pakai ukuran kata ibu. Kita akan belajar tentang tahap ketiga, pengembangan bahasa Indonesia. Setelah kemampuan lisan, baca, dan tulis siswa berkembang, pembelajaran dapat dilanjutkan sepenuhnya dalam bahasa Indonesia. Main dengan kakakku. pintar. Per 2 ulatan ya, berarti 1/2 ulatan ya. Namun, jika ada konsep pembelajaran dalam bahasa Indonesia yang sulit dipahami siswa, seperti matematika, IPAS, atau mapel lainnya, guru dapat menggunakan bahasa daerah untuk menjelaskan konsep. Tangkap no. Nah, mau tolong garis. Ada mah. Akan tetapi dia terjatuh.
penguasaan kosakata dan kemampuan siswa dalam bahasa Indonesia, serta keterampilan berpikir tingkat tinggi terus diasah melalui pembelajaran interaktif. Anak itu Luka. luka. Selalu dia luka apa tadi yang keluar?